Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faman tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, anak-anakku di semester genap ini kita bisa melanjutkan lagi belajar bersama kita ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.18 yaitu mengenai perawatan jenazah. Kita sebagai orang Islam harus bisa menjalankan syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam, hubungan antara orang Islam, kewajiban-kewajiban antara orang Islam, salah satunya yaitu merawat jenazah. Tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti anak-anakku, siswa-siswi SMK Mambaun Ulum mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Kemudian mampu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat, memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Diharapkan tidak hanya paham saja, tapi mampu mempraktikkan. Merawat jenazah hukumnya fardu kifayah, di mana ketika ada mayit di suatu desa, itu wajib seluruh kampung untuk merawatnya. Namun jika ada satu saja yang merawat, maka gugur kewajiban muslim yang lain. Namun jika tidak ada yang merawat jenazah atau mayat tersebut, maka dosa satu kampung tersebut. Maka kita harus paham agar kita terhindar dari mara bahaya. Kita harus juga bisa sebagai orang Islam merawat jenazah. Oke. Bagian pertama ketika merawat jenazah yaitu memandikan. Ya. Syarat wajib memandikan jenazah yaitu jenazah tersebut tentu orang Islam, bukan kafir. Didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Kemudian jenazah tersebut bukan mati syahid. Maksudnya jenazah itu bukan orang yang meninggal ketika perang di zaman Rasulullah, ataupun ketika zaman sekarang ketika ada mayat mutilasi, maka ketika ditemukan mungkin tangannya saja, maka tangannya wajib dimandikan dulu, kemudian dikuburkan. Besok lagi ketemu apanya lagi, mandikan lagi, kuburkan lagi, jadikan satu lahat, terus sampai ketemu lagi, pokoknya harus dimandikan. Kemudian yang berhak memandikan ketika mayat laki-laki, maka yang bisa memandikan juga laki-laki. Begitu juga perempuan. Kalau tidak ada yang sejenis, maka boleh mahramnya, boleh anaknya, boleh orang tuanya, atau suami atau istri. Kemudian yang lebih utama memandikan adalah keluarga dekat. Kemudian orang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuhnya jenazah, haram memberitakan. Misal, ya Allah, ternyata mayat si A itu loh ternyata begini, itu tidak boleh, haram. Kemudian apabila tidak mendapat orang yang sejenis, mahram suami istri, maka mayat ditayamumkan. Namun itu mustahil, kita masih bisa.
Kemudian tata cara memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah boleh niat atau tidak. Sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Jadi sampai bersih. Kemudian disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan bisa dicampur dengan daun bidara yang wangi-wangi. Kemudian siraman kedua menggunakan air bersih untuk membersihkan. Ketika disiram kedua, maka di saat inilah ketika siraman pertama tadi mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut itu ditekan perlahan, kemudian keluar sampai hilang. Kemudian disiram yang kedua ini untuk membersihkan. Kemudian siraman ketiga untuk memberikan wangi-wangian. Letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tertutup aurat. Jadi jenazahnya mungkin ditaruh di atas meja, ya. Kemudian biar enak membersihkannya, tidak ditaruh di lantai itu. Nanti airnya tidak bisa mengalir, ya, najisnya nanti tidak hilang. Kemudian gunakan kain basah untuk menutup auratnya, ya, dikasih kain yang suci untuk menutupi tubuhnya ketika memandikan nanti ketika digerujukkan. Kemudian berdoa membaca bismillah. Kemudian diwudukan. Pertama yang diutamakan anggota tubuh yang kanan dulu, kiri seperti wudu itulah. Seperti itu. Kemudian mengkafani disunahkan menggunakan kain putih. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Albisu min thiyabikum al-bayad, fa innaha kharu thiyabakum fakafinu fiha mautakum." Itu lebih baik-baiknya pakaian untuk mayit. Kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis, minimal sekali 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Tetapi disunahkan untuk laki-laki 3 lapis. Ya. Dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh yang paling luar itu. Bagian perempuan menggunakan 5 helai yang dipergunakan untuk baju, tutup kepala, kerudung, dan 2 helai untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak dianjurkan untuk menutup kepala. Kain kafan hendaknya bersih, jelas, baik sifat maupun bahannya. Bahannya tidak terbuat dari hal-hal yang kotor ataupun najis. Syarat salat jenazah yaitu tentu yang mensalati harus suci dari hadas dan najis. Wudu dulu, kemudian di tempat yang suci, menutup aurat, bersih badan, pakaian dan tempat serta menghadap kiblat. Jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati. Tentu ketika yang berlaku di Indonesia itu jenazahnya ditaruh di depan imam. Tapi kalau di Arab biasanya itu mensolati mayatnya ada di ruangan sholat di sana. Kemudian disunahkan imam itu berdiri ketika mayatnya laki-laki, maka imam sunnah lurus dengan kepalanya mayat. Kalau mayatnya perempuan, maka lurus dengan pusar. Rukun salat jenazah, niat. Berdiri jika mampu, membaca surat Al-Fatihah. Kalau niatnya sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian kalau yang mau berdiri kemudian baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Allahu akbar lagi, kemudian
membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu minimalnya. Boleh lebih baik lagi diteruskan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian Allahu Akbar, lanjut doanya ya. Allahumma firlahu kalau mayatnya laki-laki, bagi mayatnya perempuan. Kalau banyak, hum. Kalau dua, huma. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau mayatnya banyak sekali, seperti korban tsunami. Allahu Akbar lagi, takbir keempat, membaca Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Kemudian Assalamualaikum. Itu tahapan ketiga dalam merawat jenazah, yaitu berarti tadi pertama memandikan, kedua mengkafani ketika misolati, dan yang terakhir menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafani, dan disolati. Dalam menguburkan jenazah hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur. Dalam membuatnya hendaknya diperhatikan kedalamannya, setinggi-tingginya setinggi orang dewasa, dada orang dewasa. Agar apa? Agar bau mayat tadi tidak keluar, sehingga tidak memunculkan niat hewan buas untuk mengeruknya. Nanti kalau cetek-cetek cuma selutut, nanti anjing liar apapun bisa membongkar kuburan malah dimakan. Lah, tidak baik. Sabda Rasulullah, al-haidu lilahdan wa ansibu alayya libna nasban kama sunni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah. Kemudian ketika memasukkan jenazah, yaitu dengan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian letakkan jenazah, diiringkan ke kiblat. Kalau di Indonesia, kepalanya di utara, kakinya selatan, miring ke barat. Kemudian dikasih bantal-bantal, agar mampu miring ke barat. Kemudian pipinya disentuhkan ke tanah. Kemudian ketika ada orang mati, kita tentu ketika takmir mengumumkan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kan ada ajakan untuk kita bertakziah. Apa sih makna dari takziah? Takziah berarti menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Di sana kita mendoakan, kita memberikan aura-aura positif. Kita bilang bahwa bapak, misal kalau yang meninggal itu bapaknya, maka Pak, bapak sampean niki, bapaknya jenengan itu orang baik. Saya yakin dia masuk surga. Berikan itu aura-aura positif agar kesedihannya ini cepat hilang. Seperti itu. Maka kalau ada rezeki lebih, ya tinggalkan uang untuk sedekah jenengan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.